Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru. Saya Ningling Insyarahati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Ceruk Legi, Kabupaten Cilacap. Pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Yaitu usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Setiap murid itu unik, mereka mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar yang berbeda-beda. Nah, di sini diperlukan usaha guru untuk mampu mengakomodir semua kebutuhan murid yang berbeda-beda, sehingga mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memperhatikan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid atau readiness, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat murid. Minat setiap murid pasti berbeda-beda. Minat adalah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Misalnya, ada murid yang minat dengan olahraga, menulis, seni, atau yang lainnya. Profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Profil belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu lingkungan belajar, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan merefleksi proses pembelajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, dan menggunakan beberapa format penilaian. Strategi pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Guru dapat memilih dari salah satu strategi maupun kombinasi dari ketiganya. Diferensiasi konten. Konten adalah materi apa yang akan diajarkan oleh guru di kelas. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, ada 2 cara membuat konten pelajaran berbeda, yaitu menyesuaikan apa yang akan diajarkan oleh guru berdasarkan tingkat kesiapan dan minat murid, dan menyesuaikan bagaimana konten yang akan dipelajari itu akan disampaikan oleh guru atau diperoleh oleh murid berdasarkan profil belajar yang dimiliki oleh masing-masing murid. Diferensiasi proses. Proses pada bagian ini adalah kegiatan yang dilakukan murid di kelas. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang bermakna bagi murid sebagai pengalaman belajarnya di kelas, bukan kegiatan yang tidak berkorelasi dengan apa yang sedang dipelajarinya. Kegiatan-kegiatan yang bermakna yang dilakukan oleh murid di dalam kelas harus dibedakan juga berdasarkan kesiapan, minat, dan juga profil belajar murid. Diferensiasi produk.
Produk ini merupakan hasil akhir dari pembelajaran untuk menunjukkan kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman murid. Guru merancang produk apa yang akan dikerjakan oleh murid sesuai dengan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang harus ditunjukkan oleh mereka. Guru juga perlu menentukan kriteria penilaian dalam rubrik, sehingga murid tahu apa yang akan dinilai dan bagaimana kualitas yang diharapkan dari setiap aspek yang harus dipenuhi mereka. Guru juga perlu menjelaskan bagaimana murid dapat mempresentasikan produknya sehingga murid lain juga dapat melihat produk yang dibuat. Produk yang akan dikerjakan oleh murid tentu saja harus berdiferensiasi sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Lingkungan belajar. Lingkungan belajar meliputi susunan kelas secara personal, sosial, dan fisik. Lingkungan belajar juga harus disesuaikan dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar mereka agar mereka memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar. Guru perlu menciptakan suasana dan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi murid sehingga merasa aman, nyaman, dan tenang dalam belajar karena kebutuhan mereka terpenuhi. Keterkaitan antara modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi yang memenuhi kebutuhan murid, maka seorang guru harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif, sehingga guru dapat mewujudkan kepemimpinan murid. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran dari guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada keyakinan kelas yang telah disepakati bersama, sehingga tercipta nilai-nilai budaya positif. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.